Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Oke, baik teman-teman, mohon maaf sekali ya, kemarin minggu lalu itu kita tidak bisa menjalankan perkuliahan secara offline karena memang hari libur ya. Jadi berikut ini saya lampirkan ya video pembelajaran untuk mata kuliah sistem produksi. Baik, ini lanjutan dari kemarin ya. eh, Waktu kemarin kita sudah belajar tentang suatu sistem gitu ya. Kemudian karena kita berbicara tentang mata kuliah sistem produksi, berarti kita harus paham terlebih dahulu apa itu sistem, apa itu produk, dan apa itu produksi. Kemarin kita sudah belajar ya sistem itu apa, berbagai macam jenis sistem. Kemudian hari ini kita akan mempelajari definisi dan aspek dari produk. Ya, jadi sebenarnya produk itu apa sih ya? Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang memang bisa kita tawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi segala sesuatu yang memang kita bisa tawarkan kepada orang lain atau kepada pasar, kepada eh, rekan kantor dan lain-lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri itu disebut dengan produk gitu ya. Jadi produk ini berbagai macam jenisnya ya. Kemudian kepuasan konsumen ini tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk saja, tetapi melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Di mana di sini kepuasan tersebut ini merupakan akumulasi akumulasi dari kepuasan fisik gitu ya, kepuasan psikis, kepuasan simbolis dan pelayanan yang diberikan oleh produsen. Nah, aspek-aspek produk itu apa aja sih? Jadi di sini ada tiga aspek ya teman-teman ya. Ada yang pertama itu bertujuan pada manfaat atau manfaat penggunaan. Ada juga visualisasi produk dan juga menambah nilai produk. Nah, untuk produk dari segi bertujuan pada manfaat atau manfaat penggunaan. Jadi kita seperti contohnya handphone ya teman-teman ya, yang mungkin beberapa kelas tuh sudah saya jelaskan tapi beberapa kelas lain belum. Jadi handphone itu kan sebenarnya tujuan utamanya handphone itu kan sebagai alat komunikasi, betul ya teman-teman ya? Sebagai alat komunikasi, tapi ternyata seiring berjalannya waktu handphone ini ternyata sudah tidak hanya menjadikan alat komunikasi saja ya, tapi juga bisa sebagai media sosial, media penghubung antara orang satu dengan orang lainnya dalam jarak jauh, walaupun misalnya tanpa komunikasi secara langsung, tapi kita bisa melihat aktivitas dia seperti apa gitu ya di medsos. Nah, namun, makin ke sini lagi ada lagi ternyata handphone atau telepon genggam itu tidak hanya bermanfaat sebagai alat komunikasi, tapi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk videographer atau kamera gitu ya. Jadi sekarang kan sudah banyak ya fitur-fitur, eee, handphone yang menggunakan kamera yang mungkin, kualitasnya tuh sama bagusnya ya gitu dengan kamera-kamera yang lainnya gitu ya, kamera aslinya gitu ya. Jadi di sini kita produk ini tuh harus punya manfaat secara jelas. Dan juga kedua ada manfaat psikologis teman-teman. Jadi ketika bicara handphone kalau menurut saya handphone ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi gitu ya. Bahkan saya kalau boleh cerita sedikit, saya tuh kalau misalnya di kantor, oke di kantor saya buka handphone, saya buka WhatsApp. Sekarang kan alat komunikasi itu kan WhatsApp ya. Alat komunikasi WhatsApp. Tapi kalau misalnya saya, di rumah, udah pulang kantor, pulang kerja gitu, saya tuh udah nggak nggak buka WhatsApp sama sekali. Jadi saya sudah tidak menggunakan handphone sebagai alat komunikasi lagi sebenarnya. Karena saya, udah nyampe rumah atau nyampe kosan saya, pulang kerja saya langsung buka, ya udah buka media sosial lah, mungkin buka TikTok lah, buka Instagram, buka media-media sosial lain yang menghibur saya. Jadi secara psikologis sebenarnya handphone itu bisa merubah psikologi saya menjadi lebih baik gitu. Jadi udah dihilangkan, saya tuh kalau udah pulang kantor tuh udah menghilangkan manfaat handphone sebagai alat komunikasi gitu lah ya teman-teman ya. Terus juga manfaat dalam mengatasi masalah. Jadi, seringkali kan handphone apalagi sekarang ya sudah ada fitur Google, kemudian ada juga web dan lain sebagainya yang memang kita tuh ketika ada masalah tuh pasti kita akan mencari tahu terlebih dahulu gitu ya ke hal-hal yang memang, apa namanya, hal-hal yang kita tuh kalau mau tahu hukum ya udah tinggal baca di Google gitu ya. Mau tahu ini, mau tahu sekarang tuh handphone itu udah alat komunikasi dan juga alat untuk mengatasi berbagai masalah. Kalau saya pribadi misalnya ada
handphone rusak gitu ya, nggak bisa nyala, "Ini kenapa ya nggak bisa nyala?" Itu pasti saya langsung buka handphone gitu ya. Buka handphone, buka Google, saya ini buka handphone yang lain ya ketika handphone satu yang saya rusak misalnya, saya langsung buka handphone bagaimana caranya untuk membenarkan handphone tersebut. Jadi handphone ini tidak penggunaannya tuh udah benar-benar multifunction teman-teman ya. Jadi nggak cuman sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai manfaat dalam mengatasi masalah yang tadi saya bilang gitu ya. Nah, kemudian juga dari segi visualisasi produk. Visualisasi produk ini atribut dari keistimewaan produk. Jadi yang tadi, kita kalau misalnya mau beli handphone gitu ya, kita harus lihat atribut keistimewaan produk itu seperti apa gitu ya. Keistimewaan produk misalnya kayak misalnya iPhone kan kenal dengan, kameranya yang bagus ya, kameranya aja udah kayak boba ya, banyak banget gitu ya bulet-buletannya ya. Nah itu, eee, keistimewaan produknya, oh ternyata iPhone itu dia menjual apa? Oh menjual dari segi, eee, kameranya atau menjual dari segi accessibility-nya. Dia kan, apa ya, memang iPhone itu fitur-fitur untuk ininya sangat mudah sekali ya, touch screen-nya segala macam ya. Terus kemudian dari segi kualitas produk, dari segi corak produk gitu ya, bahkan, eee, walaupun sebenarnya handphone tuh kadang gitu-gitu aja ya, improvement tiap tahunnya ya. Kadang pindah kamera lah, nambah kamera satu, nambah kamera 2. Kalian mungkin lihat ya bagaimana perkembangan iPhone dalam perubahan itu ya. Kemudian kemasan dan label produk. Dan, ketiga ini adalah menambah nilai produk. Jadi teman-teman ketika menambah nilai produk, itu kita harus ada garansi ya, makanya salah satu hal ketika saya membeli sesuatu itu saya pasti menilai garansinya gitu ya. Apakah memang ada garansinya, terus garansinya berapa lama, apakah kemudahan untuk mendapatkan garansi gitu ya, misalnya ketika ada rusak. Terus saya juga biasanya tuh, kalau ada garansi berarti saya harus punya service center gitu ya, biasanya kalau handphone itu saya biasanya daripada kalau milih Samsung atau iPhone pasti kadang saya milih Samsung, karena apa? Karena Samsung itu mau di daerah manapun dia tuh banyak banyak service centernya. Makanya saya tuh kadang-kadang ya udahlah saya lebih milih Samsung karena di mana-mana ada service centernya. Dan service center Samsung tuh masih kategori affordable ya, masih murah gitu ya dibanding dibanding kayak iPhone misalnya. iPhone kan kayak, jarang gitu ya service center iPhone di berbagai daerah gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta banyak. Cuman makanya, iPhone kan sekarang kan udah ada ya kayak, apa namanya, iPhone itu kan servisnya kan dulu kan di iBox gitu ya, sekarang kan udah ada iColor ya, iColor yang dia mungkin lebih murah untuk servis-servis ya dibanding dari ininya langsung gitu ya. Ini kedengeran nggak ya? Oke, lanjut ya. Nah ini ada definisi dan aktivitas produksi. Nah, definisi dan aktivitas produksi kita lihat ya. Jadi sebenarnya produksi itu apa sih ya gitu. Jadi produksi itu yang mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa dia itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Jadi produksi ini merupakan suatu proses ya untuk mengubah input menjadi output gitu ya, dan juga sehingga dalam bar tersebut bertambah. Dan produksi ini adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi, produksi itu intinya adalah kegiatan atau aktivitas yang benar-benar menghasilkan output gitu ya dari dalam bentuk barang maupun jasa. Jadi dari inputan dari supplier, kemudian diproses, kemudian didistribusikan gitu ya, kemudian jadi barang gitu, itu adalah definisi dari produksi ya. Nah, tujuan kegiatan produksi ini apa aja? Pertama adalah menghasilkan barang atau jasa jelas. Tadi kan produksi itu sendiri itu adalah suatu aktivitas untuk menghasilkan suatu output. Jadi dia pasti tujuannya itu untuk kegiatan produksi ini adalah untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Yang kedua adalah meningkatkan nilai guna barang ataupun jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan, kemudian juga kegiatan produksi ini dapat bertujuan ya untuk memperluas lapangan usaha dan menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Nah, ini ada aktivitas-aktivitas produksi teman-teman ya. Jadi ada proses produksi, kemudian perencanaan produksi, dan pengendalian produksi. Mungkin teman-teman, yang sudah belajar ya mungkin ya perencanaan produksi dan PPIC ya?
production planning and inventory control atau perencanaan dan pengendalian produksi, itu teman-teman pasti paham betul gitu ya, apa itu aktivitas-aktivitas produksi. Kayak pertama misalnya proses produksinya. Di sini kita pasti menggunakan metode dan teknik yang digunakan dalam mengolah bahan baku menjadi produk. Jadi kita punya metode-metode dan teknik apa saja, menggunakan mesin apa gitu ya untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Kemudian perencanaan produksi merupakan tindakan antisipasi di masa mendatang sesuai dengan periode waktu direncanakan. Jadi biasanya untuk perencanaan produksi sendiri kalau teman-teman sudah belajar PPIC ya, itu seperti teman-teman tuh pertama meramalkan terlebih dahulu. Jadi ada data-data historis gitu ya, data-data historis kemudian teman-teman ramalkan itu, kemudian setelah diramalkan, oh ternyata ramalan juga kan pasti menggunakan berbagai macam teknik ya teman-teman ya. Ada ramalan itu ada metode Weight Moving Average, ada single exponential smoothing dan lain sebagainya. Kemudian dari situ tuh kita lihat, mana nih MAD-nya yang paling rendah atau mean absolute error-nya yang paling rendah gitu ya. Itu harus dilihat gitu ya, harus dilihat, kemudian dari situ kita MAD yang terendah, kita lanjutkan gitu ya, kita lanjutkan kepada, perencanaan produksi, RCCP gitu ya, kemudian dari situ kita lanjutkan lagi ke MRP dan sebagainya. Jadi di sini ada perencanaan produksi. Kemudian pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi apa? Pengendalian produksi itu adalah tindakan yang menjamin bahwa ternyata semua kegiatan yang dilaksanakan ini dalam perencanaannya telah dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi ketika kita sudah punya target gitu ya, misalnya 1 bulan itu 10.000 unit, ya gimana caranya itu dalam per hari itu dia bisa mencapai selama sebulan itu 10.000 unit. Entah dia mau lembur atau entah dia mau menambah karyawan dan lain sebagainya, pokoknya kita harus mencapai target, kita harus kendalikan, kita harus mencapai target tersebut. Nah, ini adalah definisi dari sistem produksi teman-teman ya. Jadi sistem produksi itu adalah subsistem manufaktur yang mencakup segala aktivitas perencanaan, produksi, distribusi, dan servis dari sebuah produk. Nah, sistem produksi ini adalah interaksi komponen-komponen produksi untuk melakukan proses transformasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan dan dalam waktu bersamaan meningkatkan nilai organisasi atau perusahaan. Nah, ini, merupakan siklus produksi ya teman-teman ya, sistem produksi itu, ada yang pertama ada input ya, input itu adalah bagaimana kita mengumpulkan bahan baku ya, kayak pengiriman bahan baku dan lain sebagainya, input, bahan baku semua dikumpulkan, nggak cuman bahan baku ya teman-teman ya, yang seperti saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa, kita juga ada bahan baku pertama kan, bahan baku. Terus kemudian juga di input ini ada apa aja, ada packaging material. Packaging materialnya apa aja? Packaging packaging material primer, juga packaging material sekunder gitu ya. Jadi di sini tidak hanya input bahan baku saja, tetapi input juga packaging primer dan packaging sekunder. Kemudian dari situ setelah di-input kita lakukan proses teman-teman ya. Ini proses ini kita proses apa saja yang sudah diinputkan tadi ya, misalnya contoh obat ya, obat itu berarti membutuhkan bahan baku seperti misalnya kayak parasetamol itu ada beberapa kandungan-kandungan yang memang harus diproses. Proses ini apa aja? Misalnya prosesnya itu pertama dia memindahkan bahan baku dari misalnya dari proses A ke proses B, kemudian lanjut gitu ya, dia ada proses granulasi. Granulasi itu proses kayak memutar atau mengaduk ya, mengaduk berbagai macam kandungan atau bahan ya, kemudian dikeringkan, kemudian dibasahi, kemudian setelah dibasahi itu ada namanya proses pengayakan dan lain sebagainya ya, ini adalah proses, kemudian proses tersebut akan menjadi output. Nah, dari input menjadi output ini, yang dinamakan itu adalah value added gitu ya, yaitu nilai tambah. Jadi ketika suatu input belum jadi output ya berarti dia tidak ada value added teman-teman. Jadi di sini ya harus ada value added dulu gitu, harus ada produknya dulu baru kita bisa menambahkan, kita bisa menamai itu value added. Nah ini adalah tujuan sistem produksi sendiri itu adalah pertama kepuasan konsumen dan organization value. Nah ini ya teman-teman ya dari segi input, proses, dan output, eee, inputnya itu ada apa aja? Yang jelas tadi ya ada tenaga kerja,
kemudian ada modal, ada material, ada energi, ada tanah, ada informasi, dan ada manajerial. 5 lah ya, man, material, method gitu ya. Man, material, method, money gitu ya. Kemudian prosesnya itu proses transformasi nilai tambah. Kemudian outputnya itu adalah produk, barang, atau jasa. Di mana di sini, dari sini, dari input ke output akan menghasilkan value edit. Nah, biasanya dari output yang bagus itu perusahaan itu tuh harus dia tuh circular economy, atau circular economy itu adalah suatu dia tuh udah jadi input ke output, tuh dari output tuh harus balik lagi ke input gitu. Jadi ada umpan balik gitu ya dari pengendalian input, proses, dan juga teknologi. Nah, ini adalah siklus dari produksi ya teman-teman ya. Jadi pertama itu kita ngedesain produk. Habis ngedesain produk, kita di perencanaan proses gitu ya, direncanakan prosesnya mau seperti apa, kemudian facility planning gitu ya, direncanakan fasilitas yang akan kita proses itu seperti apa, kemudian production planning gitu ya, kemudian procurement itu adalah proses pengadaan barang dan jasa, kemudian manufacturing, kemudian quality assurance itu adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas ya dari segi manufakturnya, kemudian distribution and outbound logistik atau biasa pengantaran bahan baku tadi menjadi produk jadi dan dikirimkan ke berbagai konsumen gitu ya. Nah, di sini fungsi sistem produksi sendiri itu apa? Pertama adalah sistem yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa, gitu ya. Terus kemudian adanya proses konversi atau pengubah dalam suatu sistem. Tadi kan benar ya, ada konversi ya dari input akan menjadi output itu akan diproses. Kemudian adanya proses monitoring dan penyesuaian. Kemudian adanya sistem umpan balik atau feedback dan aspek random yang berpengaruh. Adanya output dan juga throughput. Nah, ini ya teman-teman ya, ini mungkin sudah umum sekali ya, sebenarnya kan ada produk itu dalam produk manufaktur, ada produk jasa gitu ya. Jadi teman-teman memang harus bedakan mana produk manufaktur, mana produk jasa. Bedanya itu apa sih? Kalau manufaktur itu tuh ada bendanya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri bendanya itu seperti apa. Gitu ya, kayak motor, mobil, tempat pensil, meja, kursi, itu kan nyata ya, nyata kita bisa lihat. Nah, kalau produknya nyata berarti itu masuk manufaktur. Tapi kalau produknya tidak nyata itu maksudnya jasa. Produk tidak nyata itu maksudnya apa? Kayak misalnya jasa kayak saya ya dosen, saya tidak memasarkan produk apapun gitu ya, tapi saya memberikan jasa ke teman-teman. Jasanya apa? Jasanya adalah memberikan ilmu. Kemudian dokter dan lain sebagainya ya. Kemudian manufaktur itu biasanya standar mutunya itu kuantitatif, teman-teman. Paham nggak maksudnya kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu adalah teman-teman itu melihat dari segi jumlah. Pokoknya kalau target produksi di manufaktur, itu tuh dia udah kayak, kita harus bisa menghasilkan berapa produk nih dalam sebulan, 10.000 produk. Nah, itu dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka. Tapi kalau misalnya si jasa, itu standarnya itu adalah mutunya itu kualitatif gitu ya. Jadi tidak tidak berdasarkan berapakah jumlah barang yang kita jadi yang berapakah jumlah barang yang kita produksi, tapi seberapa berkualitaskah kita dalam memberikan jasa kita, pelayanannya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian juga dari segi manufaktur itu ada inventory biasanya atau ada persediaan, tapi kalau dari jasa itu tidak ada inventory. Nah, kalau manufaktur biasa dengan konsumen akhir itu tidak selalu terjadi. Maksudnya apa? Jadi kayak misalnya si penjual atau produksi laptop itu tidak akan berkontrak langsung dengan konsumen. Kita nggak pernah dong kenalan sama yang punya Apple ya. Kita nggak pernah kenalan sama Steve Jobs atau kita nggak pernah kenalan sama siapa gitu ya yang memang memproduksi barang tersebut gitu ya. Terus kemudian dari segi jasa, kalau jasa itu biasanya dia memang kontak langsung dengan konsumen. Biasanya kontak kontak dengan konsumen itu selalu terjadi. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita ketahui di sini tuh kita tuh ada dua dua apa ya? Bukan dua mazhab apa ya istilahnya ya kalau misalnya di agama kita kan ada mazhab gitu ya, ada mazhab Syafi'i, mazhab segala macam gitu ya. Nah, ini kalau di sini tuh sistem produksi juga ada dua mazhab sebenarnya ya. Ada sistem produksi timur atau bisa disebut Eastern, ada juga sistem produksi barat, Western gitu ya. Nah, sistem produksi timur itu apa? Nah, biasanya kalau sistem produksi timur kita biasanya ngarah-ngarahnya tuh ke timur, ke timur. Timur itu apa? Jepang ya. Biasanya kalau sistem produksi timur itu adalah berasal dari Jepang, teman-teman. Nah, kalau Jepang itu ada namanya sistem produksi itu just in time atau JIT. Jadi ini ada JIT ya. JIT itu adalah just in time.
jadi produksi tepat waktu. Jadi di sini itu adalah produksi gimana caranya kita memproduksi secara tepat waktunya, tepat barang yang dibelikannya, tepat kuantitasnya, tepat memberikan, tempat itu seperti apa dan tepat dalam memberikan ke konsumennya. Jadi J itu tuh semua itu tepat gitu ya, sesuai jumlah yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat gitu, itu JIT. Nah, kemudian yang dari Jepang itu menekankan pada gimana sih caranya untuk bisa meminimalkan pemborosan atau waste. Jadi teman-teman itu, sekarang itu ada 8 waste ya atau HOS itu gimana caranya bisa meminimalkan pemborosan tersebut gitu ya. Pemborosan untuk waste dari berbagai macam produksi. Bahkan kalau di Jepang sendiri itu sebenarnya dia tuh maunya tuh zero waste atau zero inventory bahkan ya. Gimana caranya kita bisa nge-inventory? Karena inventory itu menurut orang Jepang itu adalah waste gitu ya. Kalau menurut orang Jepang ya inventory ngapain sih kita nyimpen-nyimpen barang terlalu banyak. Nyimpen terlalu banyak barang itu nanti pertama ada biaya penyimpanan, ya kan? Ada biaya kita sewa gedung, istilahnya sewa tempat untuk nyimpen barang, ada biaya perawatan, ada biaya lain-lain. Ini boros banget gitu kalau menurut sistem produksi Jepang tuh ya ini boros banget nih kalau nyimpen nyimpen apa namanya? Nyimpen barang atau nyimpen inventory. Jadi makanya biasanya kalau sistem produksinya ke arah timur, Eastern itu biasanya kita udah nggak ada lagi namanya kita meminimalisir sekali lah, meminimalisir inventory. Terus tujuan utamanya yaitu adalah dapat memproduksi dengan kualitas terbaik. Jadi kita memproduksi itu dengan kualitas terbaik ya. Kita produksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Nggak dilebih-lebihkan gitu ya. Terus kemudian juga ongkos termurah dan pengiriman pada saat yang tepat dan singkat. Jadi di sini tujuan utama ini bisa dicapai jika tiga unsur tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu, yaitu melakukan pengendalian kualitas dengan baik. Nah, di sini juga, memperkecil pemborosan ya, antara lain misalnya pemborosan dalam waktu, misalnya pekerja nganggur, mesin nganggur, waktu transport, dan lain-lain. Kita kan di industri kan kita belajar banyak ya, bagaimana cara kita workload analysis atau bagaimana cara kita work sampling, kita melihat apakah pekerja tersebut tuh nganggur atau tidak di beberapa waktu tertentu, kemudian kita melihat mesin nganggur atau tidak. Jadi kita tuh meminimalisir gimana caranya tuh pekerja itu nggak nganggur dan mesin itu nggak nganggur. Kita tuh terus jalan terus itu gimana caranya tuh kita kita itu kalau sistem produksi Israel ini ya, sistem produksi timur itu dia gimana caranya memperkecil pemborosan. Terus kemudian pemborosan dari segi material, scraps, kerusakan material, banyaknya material hilang dan lain-lain. Jadi kalau pemborosan dalam material ini apa? Pemborosan dalam material ini adalah kayak misalnya teman-teman scrap itu tahu ya, scrap ya. Scrap itu adalah sisa, sisa hasil produksi. Biasanya kan kalau kayu itu kan diproduksi nih kayu, kemudian banyak kan sisa-sisa kayunya. Nah, sisa-sisa kayunya itu kan kalau menurut sistem produksi timur ya jangan dibuang. Gimana caranya dimanfaatkan ulang tuh si scrap itu, gitu ya. Terus kemudian kerusakan material, banyak material hilang dan lain-lain. Terus kemudian pemborosan dalam manajemen. Misalnya terlalu banyak karyawan di kantor, banyaknya overlapping dalam penugasan dan lain-lain. Ini kalau produksi ketimuran itu ya dia gimana caranya dia manajemen orangnya gitu ya. Itu tuh baik gitu, beban kerjanya itu sepadan gitu ya. Kemudian juga tidak ada overlapping misalnya si PPIC udah ngelakuin peramalan gitu ya. Tim marketing ngelakuin peramalan lagi ngapain gitu ya. Overlapping ya kalau udah mau marketing yang peramalan ya udah hasil hasil peramalan dari marketing kirim ke orang PPIC gitu. Kadang tuh memang kalau di kantor itu suka ada overlapping kayak gitu. Jadi sama-sama ini ngelakuin peramalan, yang peramalan ngapain gitu, itu mau pemborosan tugas gitu ya atau overlapping gitu ya. Nah nah ini berbeda ya sama timur. Kalau timur tuh kan tadi kan benar-benar gimana caranya tuh gimana caranya tuh mau buang waste gitu ya, mau buang pemborosan. Tapi kalau western yang barat, ini agak-agak beda teman. Jadi dia kalau yang barat itu biasanya lebih ke yang hati-hati ya. Nah ini biasanya kalau yang barat itu sistem ini tuh berasal dari orang ini ya, ada Eropa, Amerika itu biasanya dari barat. Nah, ciri-ciri dari sistem produksi ini adanya apa? Adanya peramalan dalam menentukan kuantitas produksi. Jadi biasanya di sini ada peramalan dulu. Dia tuh mau produksi sekian tuh, sekian unit itu tuh dia harus diramalkan dulu. Terus kemudian melakukan optimasi dalam penjadwalan produksi.
kemudian penentuan kebutuhan bahan, mesin pekerja dan lainnya, kemudian terdapat departemen pengendalian kualitas, terdapat warehouse atau gudang sebagai tempat penyimpanan. Jadi kalau bedanya, kalau si Jepang tadi dia justru gimana caranya dia tuh mau ngurangin inventory nyampe nggak ada gudang istilahnya gitu ya. Tapi kalau si Western itu ya dia harus ada warehouse, harus ada gudang tetap gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi adanya permasalahan gitu ya. Terus kemudian sistem produksi ini tuh memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam ataupun manusia. Jadi ini kita bisa lihat ya, apa sih sebenarnya bedanya uraian dari tujuan dari sistem industri barat dan juga sistem industri timur. Kalau tujuannya sebenarnya sama, dua-duanya itu sama-sama ingin meningkatkan laba dan produktivitas. Kemudian dari segi sasarannya, kalau si barat ini dia mengoptimalkan dalam penggunaan sumber daya. Jadi gimana caranya kalau si western tuh pikirannya tuh sasarannya gimana caranya kita mengoptimalkan segala sumber daya yang kita punya, orangnya, mesinnya gitu ya. Bahannya kita optimalkan. Tapi kalau si timur, dia tuh bukan ngoptimalin bahan, dia bukan ngoptimalin sumber daya, tapi dia nggak gimana caranya kita mau minimalisir pemborosan atau pembuangan. Pokoknya gimana caranya deh di semua hal-hal yang waste-waste tadi tuh dibuang gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk penjadwalan produksi nih, kalau western, kalau kalau barat, dia sistemnya dorong. Sistem dorong tuh maksudnya apa? Sistem dorong itu maksudnya ketika dia tuh mau terus melakukan produksi aja terus gitu. Dia maunya tuh terus produksi gitu ya. Kemudian kalau misal sistem tarik itu berarti sistem yang dia itu ditarik gitu ya. Maksudnya di apa namanya melakukan produksi sesuai dengan apa yang sudah dipesan gitu ya. Kalau barat dia ya udah produksi aja terus-terusan gitu ya. Kalau kalau timur, kalau Jepang tuh dia dia bakal produksi kalau ada yang mesen gitu. Nah, proses produksi, jumlah produksinya dapat melebihi jumlah pesanan. Nah, karena sistem dorong tadi, jadi jumlah produksinya itu tuh bisa melebihi jumlah pesanan tadi gitu ya. Tapi kalau yang timur berdasarkan pesanan, jadi baru diproduksi ketika ada pesanan. Terus kemudian dari gudang penyimpanan. Kalau Western itu terdapat gudang penyimpanan. Kalau timur itu tidak ada gudang penyimpanan. Terus jumlah produksi itu bisa berdasarkan peramalan. Kalau misal Eastern itu berdasarkan jumlah pesanan, gitu ya teman-teman ya. Nah, berikut ya tadi hasil dari penjelasan ya mengenai konsep dari sistem produksi, apa itu sistem, apa itu produk, apa itu produksi, bagaimana siklus aktivitas produksi, gitu ya, bagaimana perbedaan dari sistem produksi timur dan sistem produksi barat, gitu ya, yang akan menjadi pandangan teman-teman ya. Semoga eh, ilmu ini bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan saya di minggu selanjutnya ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.